Dan yang kedua yaitu teladan di dalam tingkah laku. Sopan terhadap orang tua dan terambil daripada Imamat 19 ayat 32, dan firman Tuhan tersebut berbicara mengenai tentang engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Dan di sini kita bersama-sama diajari yaitu mengenai tentang keteladanan di dalam tingkah laku, bahwa kita diajari untuk hormat kepada orang tua, bahkan kita juga diajari untuk menjadi orang yang hormat kepada yang lebih tua daripada kita, sekalipun mungkin di atas kita 1 tahun, atau mungkin sekalipun di atas kita 2 tahun, atau di atas kita sangat jauh. Kita diajari untuk berbicara sopan, bertingkah laku sopan, bahkan kita diajari untuk saling menghormati, terutama kepada yang lebih tua daripada kita. Dan berbicara mengenai tentang hormat kepada orang tua, bukan hanya kepada orang tua kita saja, tetapi kepada pemimpin kita yang mungkin lebih tua daripada kita. Bahkan diajari juga mengenai tentang kesopanan terhadap sesama kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus teladan di dalam kasih, mengasihi sesama dan memberi yang terbaik. Terambil daripada Markus 12 ayat 31, yaitu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas mengajarkan setiap kita untuk menjadi orang yang saling mengasihi di dalam sesama. Sebagaimana kita tahu ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi lingkungan sekitar kita, dan kita juga mengasihi sesama kita. Ketika kita mampu mengasihi Allah, kita juga akan mampu mengasihi sesama kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus teladan di dalam kesetiaan, tunduk kepada otoritas. Ibrani 13 ayat 17. Kita rujuk kepada Ibrani 13 ayat 17, yaitu, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dan berbicara mengenai tentang teladan di dalam kesetiaan, yaitu tunduk pada otoritas. Otoritas itu artinya yaitu pemimpin atau kepemimpinan. Dan dari firman Tuhan ini kita diajarkan seperti Timotius terhadap Paulus. Timotius tunduk kepada Paulus, dan kita juga mau menjadi orang-orang yang tunduk kepada pemimpin. Berbicara mengenai tentang tunduk kepada pemimpin, bukan hanya kepada pemimpin komsel, bukan hanya berbicara kepada pemimpin yang ada di gereja, tapi berbicara kepada pemimpin yang ada di sekitar kita, mungkin di dalam pekerjaan atau juga di dalam pemerintahan, mulai daripada struktur atas sampai pada kebawahan. Dan seperti hal-hal yang terjadi pada saat hari ini, bahwa sebagaimana kita ketahui, banyak hal-hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam bangsa kita saat hari ini. Dan pemerintah sudah menegaskan, bahkan setiap pemerintah di setiap bangsa-bangsa ataupun negara-negara telah menurunkan sesuatu arahan kepada setiap kita. Dan saya percaya setiap kita menjadi anak-anak yang mengerti akan setiap arahan. Ketika kita disuruh untuk berstay di rumah, kita mau belajar untuk tunduk kepada pemerintah, dan kita mau tunduk kepada pemimpin kita. Dan saya percaya setiap pemimpin adalah pilihan daripada Tuhan, dan setiap kita mau belajar kepada setiap apa yang menjadi arahan daripada pemimpin. Di sini juga ada dikatakan teladan di dalam kesucian, dan yang belum menikah harus hidup dalam kekudusan. Berbicara mengenai tentang kekudusan ataupun kesucian, kita akan rujuk kepada 1 Petrus 1 ayat 14, dan isinya adalah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan firman Tuhan ini sangat jelas menegur setiap kita, yaitu mengenai tentang teladan di dalam kesucian, agar setiap kita generasi-generasi muda untuk menjaga setiap pergaulan kita, karena firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya, yaitu pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan baik. Dan saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam satu komunitas rohani,
yang hidup di dalam satu komunitas yang sehat akan mampu menjaga setiap pergaulan kita, bukan hanya secara tingkah laku, bukan hanya setiap perkataan, tetapi contoh simpelnya ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita daripada menonton sesuatu hal yang tidak memberkati, yaitu berbau seksual atau vulgar. Hal itu akan membawa setiap kita kepada dosa, dan kita mau belajar bersama-sama untuk menjauhi, bahkan untuk tidak menonton sesuatu hal-hal yang mengundang birahi nafsu setiap kita untuk masuk ke dalam dosa. Dan kesimpulannya yaitu keteladanan orang percaya adalah penting karena dapat membawa pengaruh yang baik, dan saya percaya setiap kita adalah menjadi orang-orang yang mampu mempengaruhi setiap lingkungan kita, dan kita harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan aplikasinya di sini saudaraku yaitu jadilah teladan yang baik yang dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ingat kembali visi FGAC menjadi gereja dinamik yang melanjutkan kerajaan Allah dengan mempengaruhi hidup, mentransformasikan kota dan menjangkau bangsa-bangsa. Bahkan melalui keteladanan kita dapat menjadi pengaruh, dan saya percaya melalui perseringan pada saat hari ini kita semakin diberkati, dan saya percaya juga setiap kita mendapatkan sesuatu hal yang banyak daripada Tuhan yang menegur setiap kita. Dan saya percaya juga bersama-sama kita untuk menjaga setiap perkataan kita, sekalipun perkataan yang simple, sekalipun mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin secara duniawi atau secara orang duniawi itu adalah hal yang sangat biasa, tapi kita mau menjadi tidak serupa dengan duniawi, dan kita tidak mau menjadi anak-anak gampang seperti firman Tuhan katakan. Dan saya percaya setiap kita belajar bersama-sama untuk menjaga setiap perkataan kita bersama-sama menjaga tingkah laku kita bersama-sama menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita juga mau bersama-sama menjaga setiap kesucian kita di hadapan Tuhan, bahkan kita juga mau bersama-sama untuk menjaga setiap keteladanan kasih kita di hadapan setiap komunitas kita, dan dimulai daripada diri kita sendiri. Ketika kita menjadi orang yang berpengaruh, kita akan menjadi orang yang teladan, dan ketika kita menjadi orang yang teladan, kita akan mampu mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Menjadilah orang yang positif dan menjadilah orang yang teladan di hadapan setiap orang-orang, sehingga setiap orang-orang mampu melihat bagaimana situasi kondisi keadaan kita, bahwa kita mampu menjadi teladan yang baik di hadapan setiap orang. God bless you.